غشاء له تورق صبح في كافي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام وأبدا بلا مكان المنزه عن الشكل والأعضاء والأركان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, kekerikan dutengku Imam Khatib Bilal. Mudah-mudahan Allah berikan barakah dalam hidup ini dan ilmu yang disampaikan semakin bermanfaat untuk kita amalkan. Yang sama-sama kita muliakan kekerikan du pihak wali, beginikan wali pebesanan jahina soh tabakan juluna gugungna soh tabakan cuahna. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang tak bisa kami sapa satu persatu, tapi insya Allah kita si hadir bonginda senantiasa dalam petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Ternyata bukan sekedar Allah berikan kita nikmat, tapi rahmat Allah pun meliputi kita sampai pada malam hari ini. Inilah sebab kenapa di antara sekian banyak doa permohonan kita kepada Allah, salah satu yang paling sering kita mohonkan kepada Allah itu adalah rahmat Allah. Meminta agar kita disayangi oleh Allah. Ada mikrofon nama kena dekat atau? Bismillah. Dia sekali hari ini aku tutup. Salah satu dari sekian banyak permohonan kita kepada Allah adalah meminta rahmat. Makanya ketika kita sholat, ketika duduk, salah satu yang kita minta adalah rahmat Allah. Rabbighfirli warhamni. Ampuni aku ya Allah, berikan kasih sayangmu untukku. Tidak sekedar untuk kita minta diri sendiri saja. Barusan doa kita aminkan khusus kepada almarhumah. Salah satu doa tadi adalah meminta agar almarhumah dirahmati Allah. Allahumma ghfir laha warhamha. Kenapa rahmat ini begitu sering kita minta? Karena ketika manusia kehilangan rahmat Allah, maka ini akan menjadi orang. Tapi kuatu kiri, depan, kemohon lirik belakang, bongida Allah masih titipkan kita nikmat. Pakai nikmat itu semakin dekat kepada Allah. Allah masih titipkan kita rahmat kasih sayang, maka tebarkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Maka kalau ingin dapat syafaatnya, perbanyak salawat untuknya, ikuti dan hidupkan sunnah-sunnah keseharian Rasulullah agar kelak kita diberikan syafaat olehnya. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bong Indah malam ketiga. Malam ketelu. Bong Indah malam ketelu kunjungan takziah di rumah yang sedang dirundung duka. Insya Allah setiap doa yang tadi kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena malam ini saudaraku pengunjung takziah, malam ini kalau inilah malam ketiga kita malam kunjungan takziah, berarti tepatlah 3 malam dengan malam ini almarhumah. Malam ini kita bertakziah almarhumah, malam ini malam ketiga di satu alam. Alam itu disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan kata barzakh. Barzakh artinya tempat sempit. Barzakh, tempat yang sempit, yang diapit oleh 2 tempat yang luas. Barzakh, kita sering menyebutnya kubur, diapit 2 tempat yang luas. Dunia luas, akhirat luas. Antara dunia dan akhirat disebut barzakh. Malam ini almarhumah itu ada di alam barzakh itu. Tepatnya di malam ketiga. Alam itu gelap gulita. Alam barzakh itu bisa berubah menjadi dingin. Dia bisa berubah menjadi panas. Dia tempat mencekam. Dia tempat mengerikan. Dia adalah pintu menuju akhirat. Maka di sini potensi pertama khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan. Khusus tebakan ahli bait yang ditinggalkan. Tebakan apa hut amek kuni rumah anda. Anda sampai kuni jelas kita begini. Jelas. Pertama, almarhumah sepanjang hidup seorang ibu yang begitu amat sangat menyayangi anak-anaknya. Maka di sini potensi doa. 1 ekor nyamuk pun almarhumah tidak izin hinggap di tubuh anaknya. Saking sayangnya almarhumah kepada anak-anak sepeninggal almarhumah. Tapi ternyata malam ini malam ketiga almarhumah di alam barzakh. Pertama, khusus kepada ahli bait yang ditinggalkan. Kalau sayang kepada seorang ibu, kalau benar-benar ingin buktikan bakti seorang anak kepada seorang ibu yang amat sangat luar biasa pengorbanannya demi membesarkan kita anaknya. Ketika dia dipanggil Allah, angkatkan tanganmu saudaraku, angkatkan tangan, tengadahkan, mohonkan dengan keikhlasan hati, mohonkan kepada Allah, Allahumma ghafirli ummi. Ya Allah, ampunkan dosa ayah, ampunkan dosa ibundaku ya Allah. Ini yang pertama. Tapi ini kategori garis bawah ini. Semua pengunjung takziah, kita sihada bonginda, setiap kita bisa berdoa kepada orang tua kita. Tapi tidak semua doa dikabul Allah. Tidak setiap doa kita diterima Allah. Apa sebab? Karena doa yang khusus diterima Allah adalah doa dari anak-anak yang soleh. Ciri khas anak yang soleh, tak panjang-panjang. Kalau ingin melihat kesolehan orang, ciri khas utama anak soleh itu, anak yang menjaga solat 5 waktu sehari semalam. Maka anda khusus tebakan apa ku ni rumah anda, anda kau segan ku pada negara apa ceramahi. Maka khusus tebakan apa ku wud amik ku ni rumah anda, sayang kepada almarhumah, jaga solat 5 waktu. Karena orang soleh ciri khasnya adalah menjaga solat 5 waktu. Selesai solat, angkatkan tangan, mohonkan kepada Allah. Khusus kepada almarhumah. Insya Allah jadi pelipur lara untuk almarhumah di alam barzakh. Lalu yang kedua, khusus tebakan ahli bait yang ditinggalkan. Setelah doa, sedekah atas nama almarhumah. Lihat keringanan rezeki dari cara yang halal. Ada keringanan rezeki bersedekah atas nama almarhumah. Ya Allah, mangga sempat ku balas jasa orang tuaku ya Allah. Belum mampu ku balas jasanya ya Allah. Tapi ternyata dia sudah engkau panggil. Maka hari ini aku punya rezeki. Rezekiku ini dari cara yang halal. Benar-benar halal. Maka hari ini aku sedekah khusus kepada almarhumah ibundaku Pulan binti Pulan. Insya Allah jadi pelipur lara untuk almarhumah. Dua khusus tebakan ahli bait yang ditinggalkan. Satu kisah
Nda kisah dia insya Allah menginspirasi kita. Ada seorang ibu yang 15 tahun sudah menikah, tapi belum Allah karuniakan seorang anak pun dalam kehidupan rumah tangganya. 15 tahun menikah, tapi Allah belum karuniakan seorang anak pun dalam kehidupan rumah tangganya. 15 tahun menikah, tapi belum Allah karuniai anak dalam kehidupan rumah tangganya. Siang, malam, pagi, petang, bangun dia tengah malam, tahajud dia. Selesai solat 5 waktu, dia kerjakan solat-solat sunnah, dia kerjakan berbagai macam jenis zikir, dia khatamkan Al-Quran, dia banyak mengingat Allah. Setelah itu, satu di antara sekian banyak permohonan yang paling sering dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan dalam kehidupan rumah tangga kami anak, ya Allah. Berikan kami anak keturunan, ya Allah. Karena dia menikah 15 tahun, tapi belum Allah karuniakan seorang anak pun. Tapi ternyata doa ibu ini belum dijawab oleh Allah. 15 tahun dia berdoa, Allah belum kabul doanya. Masuk tahun ke-16, pasca menikah, barulah doa seorang ibu ini dijawab Allah. Singkatnya bahasa Al-Quran, wahnan ala wahnin. Seorang ibu mulai mengandung. Ringkasnya, tiba waktu melahirkan. Begitu bahagianya hati seorang ibu. Anak ini dia tunggu 15 tahun. Ternyata hari ini dia bisa melihat anaknya. Dibawa ibu ini ke dokter spesialis. Ketika diperiksa, dianalisa oleh seorang dokter. Apa kata dokter spesialis? Ilmu kedokteran, mustahil kedua-duanya bisa selamat. Maka pilihan ada di tangan seorang ibu. Ibunya yang kami selamatkan, atau bayinya yang kami selamatkan. Karena menurut analisa kami, mustahil kedua-duanya bisa selamat. Di sini hati seorang ibu mulai terguncang. 15 tahun dia tunggu anak ini. Tapi ketika melahirkan, dia tetap diuji oleh Allah. Pilih dia yang hidup atau anaknya yang hidup. Tapi dia adalah seorang ibu yang luar biasa. Maka ibu itu dengan tegar berkata, wahai dokter, kalau memang menurut analisa ilmu kedokteran, hanya satu di antara kami yang bisa selamat. Selamatkan anakku, biarlah aku mati, biarlah aku wafat. Insya Allah wafatku dalam syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dokter mulai bekerja menyelamatkan sang bayi. Bayi itu selamat lahir ke atas muka bumi Allah. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, didekatkan ke dada ibunya. Saat itu ibunya meneteskan air mata tanpa kata. Tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya melihat anaknya sambil meneraikan air mata. 5 menit anak baru lahir didekatkan ke dada ibunya. Ternyata waktu perjumpaan anak yang diidamkan 15 tahun, yang dimohonkan 15 tahun lamanya, tapi ternyata dia jumpa dengan ibunya hanya 5 menit saja. Hanya 5 menit saja. Setelah itu ibu yang barusan melahirkan, ibu yang barusan melahirkan keadaan syahid dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah anaknya menangis. Anak yang barusan dilahirkan itu menjerit sekuat-kuat tenaganya. Kenapa dia histeris? Kali pertama dia lihat ibunya di atas muka bumi Allah. Ternyata hari itu pula hari terakhir dia melihat ibunya di atas muka bumi Allah. Lalu anak itu diasuh oleh seorang ayah. Hari ini anak itu tidak sekedar soleh, tapi muslihun li ghairih, mampu mensolehkan orang lain. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Apa yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini? Pertama, nda poin nenggo mengkot. Pertama, betapa seorang ibu mampu mengorbankan nyawanya demi keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Maka ni handa ni tuntut tebakan kita kerina
Saudaraku pengunjung takziah, kalau seorang ibu yang hari-harinya semenjak dia muda sampai dia tua selalu memikirkan kita anaknya, lalu bagaimana bakti kita terhadap orang tua kita? Ini yang kata pepatah, semua kita mengerti pepatah itu. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah saja. Coba ukur diri kita sampai malam hari ini. Kita masyhur, dikenal orang, disegani orang, kita dinilai baik oleh orang, tapi ternyata bakti kita kurang untuk keluarga kita. Maka pantas hari ini, kenapa hidup susah? Mungkin bukan susah ekonomi, risau, gundah, gulana, tak tenang jiwa. Ada yang rusak ekonominya, ada yang banyak masalah dalam rumah tangganya, padahal kehidupannya mewah. Coba ukur, kalau banyak masalah dalam rumah tangga, mungkin bukan masalah ekonomi, tapi masalah kehidupan, hati tak tenang. Coba ukur bagaimana kedekatan kita dengan orang tua kita. Mungkin kita bukan kurang ibadah, kurang bakti kepada orang tua kita masing-masing. Kopi habis bayar kan? No, kopi deh. Gila orang tu, apa? Ingat, saudaraku yang dirahmati Allah. Berulang dalam Al-Quran Allah jelaskan. Jangankan kita diatur bertingkah laku di hadapan orang tua. Coba lihat. Kata Allah dalam Al-Quran. Ada kaul dalam Al-Quran. Ketika berbicara, ada ucapan kata Allah. Kaulan ma'rufa. Berbicara kau dengan baik. Kaulan sadida. Berbicara dengan tegas. Kaulan baligha. Kaulan mansura. Ahsanu qaulan, ucapan terbaik. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua, bukan ucapan ini, tapi qaulan karima. Berucap di hadapan orang tuamu, berbicara dengan mereka, ucapannya bukan ucapan terbaik, bukan ucapan lemah lembut, bukan ucapan yang tegas, tapi ucapan mulia, tidak membuat hatinya tersakiti. Nabi mengerikan. Saudaraku pengunjung takziah, kata Nabi, kalau ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, ibadahnya mungkin hebat, tiap malam dia tahajud, khatam dia Al-Quran, hebat zikirnya, luar biasa salawatnya, ibadahnya maha dahsyat. Tapi kalau dia terhitung durhaka terhadap orang tuanya, jangankan masuk ke dalam surga Allah, lam yajid irfal jannah, mencium bau surga, haram kepada anak. Kata Syekh Burhanuddin, dunia dia ngap, dua bin sebabnya malah telu, dua gotok mahan serusak dunia dia. Kali pertama mahan serusak, alimun mutahattikun. Kalak berilmu tapi menyelisihi syariat. Kalak baca nakal luar biasa. Baca nakal luar biasa. Empat nakal ini najim. Berilmu tapi melanggar ilmunya. Belum jadi guamit jadi peluk jadi wah sedih. Allah kirim. Enda pertama mahan serusak dunia anda. Wa akbaru minhu, lebih belin daripada kerusakan kalak berilmu, kata Syekh Burhanuddin. Isi mahan selebih kalak mahan rusak dunia dah. Jahilun mutanassikun, kalak bodoh sok baca. Kedua dia ambil. Si berilmu muakal, si bodoh sok benar. Maka ngisakna tu sok benar. Dia hati-hati. Kesan geluh dia ndak dekah ni ku kekirai. Nda dunia. Tu dunia apa kita tulis ke barzakh. Setelah barzakh perjalanan masih panjang. Kiamat setelah itu. Setelah itu kita digiring dibawa ke mahsyar. Mahsyar kita berdiri lama. Setelah itu nanti dihisab. Diberikan catatan amal setelah itu. Setelah itu nanti kita ditimbang. Mizan. Setelah itu syafaat. Setelah itu melewati sirat. Ada orang yang melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Ada orang yang melewati sirat seperti orang yang berlari cepat. Ada orang yang melewati sirat seperti orang yang maraton. Ada yang berjalan biasa. Ada yang merangkak. Tapi karena kalau melewati sirat,
endo geluh na pekanam, ibadah ndak pot, lewat deduh sirat, langsung dabuh mengkat neraka. Endo pergi semeriang buka dah. Akan datang satu hari di mana harta tak lagi berguna. Sahabat karib, sanak saudara. Kalaulah ada amalan di dunia, itulah hanya jadi pembela. Bila Israel datang menghampiri, tinggallah harta emas dan perak. Lemaslah diri karena nafas sudah terhenti, karena badan pun tak lagi bergerak. Di dalam keranda kita dibawa, disitulah kita mulai berharap doa. Teman sejati yang sesungguhnya adalah amal ibadah kita. Teman sejati kita adalah amal ibadah kita. Jadi kesepoin kedua, kekirai gelunda ulang ke su. Dia kantor kami dia, dah wayang sendah kerokna, julun ketenda lah. Pinang kacat benih. Pinang kacat asal nahan buat. Nak kai ni. Singgah kutu gijak nuko rokok. Engkau ke calu surai dia. Kantor kami ni dong kualip nak darah micip. Sketo. Kekirai. Iya. Handa apa lek anda? Apa? Buah pe. Buah pe. Pulenda apa kuto? Tapi lek kana gak cuba na, gana ndak kuto. Dang tak jiah, kuto na. Ndak ada gini kena HP na. Ibalut na pakai wis lagi. Dari kisah nyata ini, ukur bakti kita kepada orang tua. Jangan tergolong anak yang durhaka. Yang kedua, kekirai geluh. Karena geluh dia singkat. Ulang kelosu. Yang ketelu. Denggo yakin kita bahwa kita akan mati. Tidak ada yang mampu bertahan lama di atas muka bumi Allah. Si sehat ndak ndekah, apalagi si sakit. Si megegoh pun ndak ndekah, apalagi si lemah. Maka yang ketelu, denggo yakin bahwa kita akan kembali ke tempat yang sebenarnya. Tempat itu bernama akhirat. Maka pebue amal ibadah. Nda terakhir anda. Si manga-manga ibadah, bong ida kita mengingatkan ibadah. Si manga-manga penuh nu bermasjid. Bong ida kita mengingatkan. Solatlah. Dia si manga. Dia ulang ciluk teman dah. Kena kau kan? Ulang ciluk. Eleven tak ciluk nak ngetok mata nak muakap kau kena kan? Saudaraku, yang belum ibadah, mulailah ibadah. Nilaiku dan nilaimu di hadapan Allah tergantung kepada ibadahku dan ibadahmu. Si manga ibadah, si manga sembahyang, si sedekah tu luar biasa putut na ulang putut. Dia putut negeri dah. Dia putut macam bakhil kan dia. Atau nak mari nanti ni. Kantong mana tu le. Bakhil kan. Lah katakan selebih ngeri ketimbang bakhil tadi. Syuh kan. Kai di tengku diri na putut ina. Dia lebih ngeri tu le. Saya kekirai. Pembuat amal ibadah. Si manga ibadah. Berilmulah. Dapat guru, tuan guru. Belajar bagaimana tata cara solat yang benar. Sehingga pulih tengku. Kami ngo ibadah. Kami sudah solat. Yang sudah solat jangan bangga. Tetap mohonkan istiqamah. Karena nilai akhir kita bukan ibadah kita hari ini. Mampukah aku yang ibadah? Yang luar biasa dekat dengan Allah. Ketika Israel datang mencabut nyawaku. Mampukah ku ucapkan La ilaha illallah. Endo kona. Kesengati ku sampaikan. De kita kalau kutu kan nanti akan dah musongkok ku kap nak dinai dan nangko ku pena. Handa ukurna. Kualitas ibadah tidak menghasilkan kualitas ibadah lewat solat. Sengati ku sampaikan tadi, maaf. Mengukur keislaman, mengukur standar keimanan, songkok.
Dia kawin nama songkok ni. Mengukur keislaman bukan lewat baju koko. Mengukur keislaman dan keimanan. Oh you si pakai uwis. Oh you si mesoban. Oh you si menjanggut. Walaupun dia sunnah, aku pengen menjanggut. Kalau ingin mengukur keislaman seseorang, dia pasti taat terhadap perintah Allah dan menuai manfaat dan maslahat untuk orang lain. Endak wadin sembahyang luar biasa. Mental kebayang ngit-ngit luar biasa. Manga di, manga. Kesa ibadah dia lebih buih. Kuantitas nak wayang. 30 tahun gua sembahyang. Manga kanullah ya apa aku gua sembahyang ni negat. 30, 40 tahun gua sembahyang. Tapi tangan masih mengambil hak orang. 40, 50 tahun sudah sholat. Ibadah ke masjid, lisannya liar mencaci, memfitnah, menggunjing, merendahkan, mengkerdilkan orang lain. 50 tahun sudah ibadah, tapi telinga suka mendengar gosip, aib, cacat, kekurangan orang. 40 tahun ibadah, tapi kaki melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Berarti salatnya berkutik ni kuantitas, jumlahnya mungkin boy, tapi kualitasnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesa geluh de kekirai pebui amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.